Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman semua. Di video kali ini aku pengen berbagi pengalamanku waktu mengikuti ujian EPS topik tahun 2019 yang lalu, teman-teman. Nah, kenapa aku pengen bahas? Karena masih ada teman-teman yang tanya ke aku, Bang, gimana sih caranya menghadapi ujian EPS topik? Tentunya di tahun 2024 ini ya, teman-teman. Karena ya mungkin bagi yang teman-teman yang udah pernah ikut ujian dan mungkin belum lolos terus ikut lagi, itu udah tau lah, pengalamannya udah ada gitu, jadi udah nggak heran lagi. Tapi buat teman-teman yang baru mungkin sama seperti aku waktu dulu, ada rasa deg-degan, ada rasa was-was juga ya, terus ya intinya ada ketegangan lah. Nah, di sini aku pengen sharing pengalaman aku di tahun 2019. Dan for information, ini bukannya aku mau sombong ya, aku waktu ujian 2019 itu dapat nilai yang cukup memuaskan lah. Aku dapat nilai sekitar 190 poin. Jadi artinya aku cuman salah 2 soal dalam 40 soal itu, teman-teman. Ya alhamdulillah lah, lumayan gitu, walaupun nggak sempurna. Memang targetnya sempurna, tapi ya udahlah, itu juga udah lumayan lah. Nah, terus ada yang nanya, itu gimana biar kita bisa dapat nilai yang memuaskan? Ya tentunya kita harus belajar dengan baik ya, terus belajar juga dengan semangat gitu. Nah, di sisi lain ada beberapa hal yang waktu aku dulu sebelum ujian aku lakuin ini. Jadi ya mungkin bisa untuk teman-teman praktekkan juga, siapa tahu juga bisa cocok sama teman-teman gitu ya. Dan ini pure pengalaman pribadi aku ya, apa yang aku lakukan sebelum melakukan ujian EPS topik gitu ya. Nah, teman-teman, banyak banget ya sebelum teman-teman aku yang dulu juga sama sih. Ada beberapa teman-teman yang memang dalam belajarnya itu kayaknya wah stres banget, karena satu pengen bisa melewati ujian dengan baik gitu ya, yang kedua ya nggak pengen gagal, pengennya sekali ujian langsung lulus gitu ya. Dan memang itu lebih baik sih karena bisa mempersingkat waktu. Nah, tapi beberapa teman-temanku ini justru sulit untuk belajar, dan juga karena ngerasa waktu di LPK itu ketika kita latihan soal itu kok soalnya tuh susah banget gitu ya. Nah, apalagi kebanyakan di listeningnya itu ya lemah. Jujur aku juga sama, teman-teman. Waktu awal itu wah kayaknya stres banget karena kita belum terbiasa dengan bahasa asing yang dipaksa untuk mendengarkan bahasa asing gitu ya. Jadi ya agak susah. Tapi ada beberapa hal yang aku lakuin yang ternyata itu bermanfaat buat aku. Oke, yang pertama teman-teman ya, jika teman-teman itu mungkin punya kesusahan dalam menghafal kosakata, terus juga dalam belajar gitu ya, mungkin teman-teman bisa mengikuti caraku. Ya sebenarnya ini juga dapat dari guru aku di LPK sih. Yang pertama itu gimana caranya biar kita bisa menghafal, bukan menghafal ya bahasanya apa ya? Ya bisa mengingat kosakata dengan jangka waktu yang cukup lama gitu ya. Karena kebanyakan ketika kita menghafal itu hafalnya di saat kita menghafal aja. Setelah itu besoknya udah lupa. Nah, itu berbahaya gitu ya. Nah, jadi gimana sih caranya biar kosakata itu agak lama nempel di otak kita? Nah, yang aku lakuin adalah jangan dihafal tapi dibaca. Ulang-ulang secara terus-menerus dibaca, teman-teman. Jadi semisal teman-teman dikasih kosakata 50 hari ini. Nah, dalam 50 ini jangan teman-teman langsung hafal semuanya. Terus gimana dong? Besok harus setoran. Nah, caranya begini, teman-teman. Kalau aku ini pribadi ya. Jadi aku baca 10 kosakata dulu itu secara berulang minimal 50 kali. Kita baca sampai mulut kita itu udah bener-bener lancar ngomongnya gitu ya. Nah, terus baru aku tambah lagi 10. Jadi 20. Nah, itu terus diulang. Nah, begitupun seterusnya sampai 50.
dengan cara ya teman-teman baca, semisal teman-teman baca 20 kali. Nah itu terus teman-teman tutup bukunya, terus teman-teman baca lagi dengan mengingat gitu ya, baca lagi. Nanti kalau ada yang lupa boleh dibuka lagi gitu. Dan begitu seterusnya. Nah, tapi harus diingat, setelah teman-teman sudah menghafalkan 50 kosakata ini dan dapatkan kosakata yang baru, nanti ketika teman-teman menghafal, kosakata yang lama itu jangan sampai ditinggalkan teman-teman. Tidak perlu dihafal lagi atau tidak perlu dibaca secara berulang-ulang, cukup teman-teman baca aja secara singkat gitu ya, untuk teman-teman nge-refresh otaknya lagi. Nah, itu yang aku lakuin selama aku belajar di LPK teman-teman. Dan satu lagi, ketika teman-teman membaca itu, jangan teman-teman baca dalam hati. Jadi teman-teman itu harus membaca, keluarkan dari mulut. Kalau bisa sampai telinga teman-teman itu dengar. Jadi teman-teman baca misal apa ya, hana dul set gitu ya. Pokoknya intinya teman-teman ucapkan dan sampai telinga teman-teman itu mendengar apa yang teman-teman ucapkan gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Terus yang kedua, waktu istirahat. Nah banyak banget yang ngerasa kalau semakin kita banyak belajar, semakin kita bisa menghafal lebih banyak. Nah metode ini nggak aku pakai teman-teman. Kenapa? Karena menurut aku otak tidak bisa terus bekerja. Otak itu butuh istirahat. Dan perlu teman-teman tahu, waktu di LPK aku justru lebih banyak tidur daripada menghafal atau membaca. Kok bisa ya? Karena menurut aku pribadi, otak juga butuh istirahat. Kalau seumpama otak terus dipaksa dan otak tidak menampung, jadi apa yang kita baca, apa yang kita pelajari itu tidak akan masuk ke otak, dan itu percuma, sia-sia. Sudah kita buang energi tapi juga tidak masuk di otak, itu kan sia-sia ya. Jadi aku dulu justru belajar itu cuman waktunya paling maksimal itu nggak sampai 1 jam, mungkin cuman 45 menit, bahkan itu pun udah paling panjang kayaknya. Tapi ketika belajar kita emang benar-benar harus fokus, harus benar-benar lepas dari gadget, harus benar-benar lepas dari pemikiran apapun. Kita fokusnya untuk belajar. Setelah itu baru kita boleh ngapain aja gitu teman. Itu cara yang aku lakukan waktu di LPK. Jam istirahat malam, aku cuman membaca di saat selesai, mungkin istirahat lah, kayak sholat isya, habis itu baca sekitar 30 menit. Habis itu aku tidur. Besoknya bangun tidur, beres-beres, siap-siap untuk belajar. Sebelum belajar aku baca lagi. Nah seperti itu metode yang aku pakai waktu di LPK teman-teman. Dan menurut aku itu efisien banget. Terus selanjutnya banyakin referensi teman-teman. Nah menurut aku pribadi, kalau seumpamanya kita punya kebiasaan yang menyendiri, itu kurang bagus untuk kita belajar bahasa Korea atau ketika kita di LPK. Kenapa? Karena semakin banyak teman atau semakin banyak ya lawan bicara kita, terus cara sharing kita itu semakin bagus untuk kita belajar. Dan dengan cara kita banyak teman juga, kita bisa mempunyai banyak kosakata yang baru. Seperti misal mungkin kita nggak tahu kosakata ini, tapi karena kita belajar sama temen yang temen itu mempunyai kosakata yang baru, akhirnya kita bisa tahu. Nah di situ kita akan semakin menambah kosakata kita juga. Dan dulu aku waktu di LPK aku sering banget main game sama teman-teman aku. Jadi misalnya kita dapat kosakata 50 hari ini. Nah setelah kita hafal semua atau kita baca semua, kita baca ulang-ulang seperti itu. Setelah itu aku main game sama temanku yang dimana kalau kita salah kita harus push up, atau kita tidak tahu kita harus push up. Jadi semakin memotivasi kita untuk terus mengingat kosakata yang udah kita baca gitu ya. Dan ternyata setelah aku udah di Korea, apa yang aku pelajarin di LPK, kayak semisal aku banyakin ngobrol sama temen-temen gitu, banyakin temen, jadi nggak menyendiri terus, dan itu ternyata bagus teman-teman. Kenapa? Karena kita ke Korea juga nanti akan bekerja secara berkelompok. Jadi jarang banget kita di Korea kerjanya itu sendiri, itu jarang banget. Jadi kebanyakan kita itu kerjanya bareng sama yang lain. Nah maka dari itu kita sudah terbiasa di waktu di LPK belajar bareng gitu ya sama teman-teman yang lain. Nah nanti akan terbiasa di sini, kita tidak kaget ketika kita harus bekerja berkelompok gitu ya.
Jadi itu manfaat juga teman-teman. Terus ada juga teman-teman yang penasaran, apakah di ujian EPS topik itu soalnya sulit-sulit? Jawabannya enggak teman-teman, justru gampang banget. Soal di EPS topik itu gampang banget. Kok bisa? Ya, itu memang seperti itu teman-teman. Tapi kok di LPK sulit ya? Kok di LPK kayaknya ini banget? Nah, menurut aku itu bagus sih. Kenapa bagus? Karena ketika kita sudah terbiasa belajar dengan sulit dan kita bisa mampu mengerjakannya, tentu teman-teman akan lebih mudah ketika mengerjakan soal-soal yang lebih gampang gitu ya. Nah, menurut aku itu emang strategi LPK untuk teman-teman bisa menghadapi ujian EPS topik. Walaupun ada sebagian orang yang udah panik duluan, ada yang udah pesimis duluan karena susah banget nih ngerjain soal di LPK gitu ya, apalagi nanti di EPS topik. Ternyata kenyataannya itu nggak seperti itu teman-teman. Jadi menurut aku soal-soal yang ada di EPS topik itu adalah soal-soal untuk anak dasar yang ada di Korea teman-teman. Karena itu memang menurut aku beda banget jauh sama yang di LPK. Kalau di LPK ketika listening itu soalnya itu wah cepet banget gitu ya, suaranya itu cepet banget. Tapi kalau di real ujiannya itu suaranya itu lambat teman-teman. Jadi teman-teman masih bisa untuk mencerna lah. Tapi ya sekali lagi teman-teman harus punya banyak tabungan kosakata, harus bisa mengerti alur cerita yang diceritakan gitu ya. Dan aku juga udah pernah buat videonya untuk tips listening teman-teman. Jadi kalau seumpama teman-teman agak kesulitan, mungkin bisa cek video aku. Nanti aku kasih linknya. Nah, untuk readingnya juga sama teman-teman ya. Kalau di LPK biasanya itu satu soal itu bisa ada 2 jawaban yang sangat mendekati gitu ya. Tapi kalau di ujian EPS topik, aku jamin teman-teman udah pasti bisa membedakan ini jawaban yang benar dan yang lain itu sangat jauh. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Ya menurut aku seperti itu sih teman-teman. Jadi ujian itu sebenarnya tidak terlalu sulit jika teman-teman udah punya 3 syarat, yaitu kosakata yang bagus, yang banyak, terus mengerti apa yang teman-teman baca. Ya usahakan teman-teman harus bisa belajar. Ketika membaca suatu soal itu teman-teman otaknya sudah menerjemahkan apa sih soal ini dan apa kemana alurnya gitu ya. Terus yang ketiga tentu aja teman-teman tidak boleh panik. Itu yang membuat kosakata dan semua yang teman-teman pelajari itu buyar. Jadi teman-teman harus bisa mengendalikan situasi hati dan juga pikiran. Jadi jangan sampai panik, jangan sampai kena mental dulu. Karena ya menurut aku itu nggak semengerikan itu kok teman-teman. Aku yakin kalau teman-teman bisa fokus, bisa tenang, pasti teman-teman bisa. Jadi seperti itulah teman-teman, kurang lebih pengalaman aku dan apa yang aku kerjakan waktu di LPK dulu. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin baru mau ikut ujian EPS topik yang pengalaman pertama. Mudah-mudahan langsung lulus dan bisa langsung sending ke Korea. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan tentang seputar soal atau seputar EPS topik, boleh silahkan teman-teman tulis saja di kolom komentar. Videonya sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin video berikutnya aku pengen bahas sedikit tentang cara menghadapi tes skill atau tes kemampuan. Karena aku dengar-dengar di tahun ini akan ada tes skill lagi. Sama seperti waktu aku dulu di 2019 ada tes skillnya. Dan itu lebih mengerikan daripada EPS topik teman-teman. Percayalah. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, videonya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.